kitab Riyadhatin Nafs. Pembahasan tentang Riyadhatin Nafs itu melatih jiwa agar istiqomah dalam keberimanan dan keislaman. Untuk apa? Agar hati kita, jiwa kita tetap mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nanti ujung-ujungnya ada tazkiyatun nafs. Muarah dari Riyadhatun Nafs adalah tazkiyatun nafs. Latihan jiwa, lalu kemudian jiwa itu bisa bersih. Kenapa jiwa harus bersih? Karena Allah tidak akan bisa ditemui kecuali oleh jiwa-jiwa yang bersih. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kalian kepada jalan Tuhanmu, radiyatan dengan rela, mardiyah dan juga yang menerimanya rela. Nah, kan itu radiyatan mardiyah, kita rela, yang menerima juga rela ya, itu kerelaan itu diwujudkan dari nafas jiwa yang suci. Nah, kalau di ayat akhir surat Al-Kahfi tadi yang saya sampaikan adalah faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang berharap bisa atau akan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan. Jadi Riyadhatun Nafs, latihan jiwa agar kita istiqomah dengan keimanan, salah satunya adalah falyamal amalan sholihan, beramal dengan yang amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat kemusyrikan. Nah, jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Fi ilajiha wa islahiha, bagaimana mengobati dan memperbaiki nafas. Jadi jiwa ini banyak definisi ya, nafas. Jadi misalkan iman itu yazidu wa yanqus, naik dan turun. Iman itu naik dan turun. Ketika kita rajin ibadah, rajin baca Quran, berarti tanda iman sedang naik. Tapi ketika kita malas, lalu kemudian mungkin melakukan dosa-dosa maksiat atau dosa-dosa kecil, entah itu misalkan minum-minuman khamar, atau mencuri, atau ya bermaksiat yang lainnya, itu berarti iman sedang turun. Nah, kecenderungan iman sedang turun itu maka maksiatnya tinggi. Tapi kalau turunnya rendah, ya minimal mengurangi ibadah. Akhirnya itu ya. Itu ekspresi iman turun, tanda-tanda iman turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa berkurang. Maka Rasulullah pernah berfirman, la yazni wa huwa mu'min. Tidak mungkin orang yang beriman dia berzina. Jadi
Tolak ukur iman itu begitu. Nah, kalau seorang muslim lalu kemudian melakukan dosa, itu namanya fasik. Seorang muslim lalu melakukan dosa, itu namanya fasik. Tapi dia tetap seorang muslim, tetap seorang yang beriman. Cuman dia lagi fasik. Jadi dia mengaku sudah bersyahadat, lalu mungkin suatu saat khilaf melakukan dosa berupa misalkan meminum khamr. Nah, dia tetap mukmin, dia tetap muslim, tapi fasik. Nah, maka kalau seorang mukmin yang fasik punya dosa besar, itu kadang tidak boleh menjadi saksi, tidak sah menjadi saksi seorang mukmin yang fasik, yang pernah melakukan dosa besar dan mungkin belum bertaubat, itu tidak boleh menjadi saksi, termasuk saksi perkawinan. Famu'alajatuha wal murad biqaulihi ta'ala qad aflaha man zakkaha. Maksudnya ketika dalam hal orang yang bisa mengobati jiwanya itu maksudnya adalah sebagaimana firman Allah qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang telah zakkaha, mensucikannya. Jadi bahagia orang yang penuh dengan kesadaran ketika baru berbuat dosa lalu kemudian bertaubat. Kira-kira itu. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang mensucikan atau membersihkan nafsu itu. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan al-insan makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya berbuat dosa dan lupa. Tapi ada wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah yang segera bertaubat setelah menyadari melakukan kesalahan. Maka ini senada dengan firman Allah qad aflaha man zakkaha. Bahkan dalam sebuah syair Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mengatakan, seseorang yang pernah bermaksiat, berbuat dosa, lalu ia bertaubat, itu lebih baik daripada seorang yang beriman lalu nggak pernah merasa tidak pernah melakukan dosa, lalu dia sombong dengan amaliyahnya. Jadi seorang mukmin, sekali lagi, yang berbuat dosa tapi kemudian dia menyadari lalu bertaubat, itu lebih baik daripada orang yang beriman lalu merasa tidak pernah berbuat dosa lalu sombong dengan amaliyahnya itu. Jadi memang berbuat dosa, berbuat maksiat itu adalah sebuah kewajaran, kira-kira gitu. Sebuah kewajaran, tapi yang penting karena tidak mungkin orang itu bisa hidup tanpa berbuat dosa. Maka jangan takut kalau kita tidak sengaja berbuat dosa, lalu merasa bersalah, lalu merasa aduh, apa istilahnya itu, lalu putus asa, merasa dosanya banyak dan seterusnya. Karena merasa dosanya banyak lalu kemudian putus harapan pada Allah misalkan, itu bahaya.
putus harapan pada Allah itu berbahaya. Merasa berdosa lalu kemudian tidak pernah namanya kemudian ya seolah-olah Allah tidak mengampuni dosanya. Kan banyak cerita ini orang-orang cerita sufi itu menarik. Satu sih, tapi ini saya nggak tahu guyonan atau serius, tapi dalam cerita sufi itu menarik. Jadi ada dua orang, satunya itu tukang tidur, lalu satunya itu sholat taubat terus gitu. Lalu kemudian ternyata di akhirat itu yang tukang tidur itu masuk surga, sementara yang tukang sholat taubat terus itu susah masuk surga. Lalu ditanya, ketika ketemu kedua-duanya masuk surga, lalu ngobrol berdua itu, kamu kenapa kok cepat sekali masuk surga? Kata. Jawabannya itu, karena aku husnudzon, saya nggak perlu banyak beribadah dalam arti sholat taubat terus karena merasa berdosa, karena saya yakin Allah itu maha pengampun, maha pemurah. Jadi husnudzon itu. Jadi sebenarnya dalam pesan itu akan disampaikan kita berhusnudzon pada Allah. Allah itu maha pengampun. Itu jauh lebih baik daripada kita berprasangka Allah itu sulit memaafkan. Lalu kita kemudian misalkan tadi ya dengan model beribadah sholat taubat terus karena merasa Allah itu tidak akan mengampuni kalau enggak banyak sholat taubatnya, misalkan begitu. Jadi rupanya husnudzon, sekali lagi ini husnudzon, Allah itu adalah maha pengampun, itu jauh lebih baik daripada orang berprasangka kalau Allah tidak maha pengampun. Ini penting nih. Jadi kita yang udah ngaji begini penting berprasangka pada Allah, berprasangka baik pada Allah, berhusnudzon. Kalau Allah maha pengampun, maka Allah akan mudah mengampuni dosanya. Kan begitu. Jadi pelajaran-pelajaran dalam dunia tasawuf itu menarik sekali, dan itu di luar bayangan kita. Ada cerita lagi misalkan bagaimana mereka ingin memudahkan kita dalam beragama. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat Rasulullah, itu pernah, ini unik juga, sholat itu kalau dari rumah itu pakaian rapi, gamisan, jas gitu kan, sholat. Tapi kalau udah sampai masjid, pakaian rapinya itu digantungkan, jadi cukup pakai kaos dalam saja. Ibaratnya orang sholat itu kalau lihat nggak serius lah, nggak sopan, pakai kaosan lalu pakai celanaan begitu ya. Itu menarik, ditanya kenapa begitu gitu. Wong Rasul itu memerintahkan kalau kamu pergi ke masjid pakai baju yang rapi kan gitu ya, rapi, wangi, syukur-syukur baru kan begitu. Tapi sahabat ini unik, sholat ketika dari rumah berpakaian rapi, najis, sampai di masjid itu digantungkan bajunya. Jadi hanya pakai kaosan kira-kira, terus pakai celana kulot, pokoknya nggak sopan dia, nggak sopan. Ditanya kenapa begitu, jawabannya itu menarik, karena memang logika sahabat dalam beragama itu menarik. Begini jawabannya itu, kalau aku memakai pakaian yang bagus-bagus, lalu ini menjadi syariat, yang saya khawatirkan umat-umatku yang nanti tidak pernah bisa beli baju bagus, lalu nanti nggak mau sholat. Kenapa? Karena selalu berpikiran kalau sholat harus pakai baju bagus-bagus dan mahal. Kan logis ya. Logika mereka itu jadi beliau ingin bagi orang-orang yang beragama, berislam, beribadah itu
Gampang saja. Jangan kemudian kita terjebak gara-gara, jangan-jangan nanti gara-gara nggak punya baju yang bagus nggak mau sholat. Ada cerita lagi. Cerita itu lucu-lucu dan menarik untuk kita. Orang misalkan ada cerita ini bahkan masuk derajat waliullah. Orang biasa kalau sholat itu kan rebutan ya, rebutan sholat berdiri di belakang imam, kan begitu ya? Karena orang yang berada di belakang imam itu dari sekian banyak pahalanya paling banyak. Jadi berdiri di belakang imam itu pahalanya paling banyak karena dia mengemban amanat. Selain sebagai makmum, dia juga menjadi imam cadangan kalau imam batal. Maka orang yang berdiri di belakang imam itu pahalanya paling banyak. Lalu jadi rebutan, bahkan berdiri di shaf pertama jadi rebutan. Karena juga termasuk orang yang dapat shaf pertama dalam sholat, juga termasuk orang yang mendapatkan pahala terbanyak. Kan begitu. Lalu ada seorang sufi, itu nggak pernah rebutan, nggak pernah berebut di shaf pertama atau di belakang imam. Kalau sholat pilih yang di belakang melulu. Lalu ditanya, suatu saat ditanya, kenapa Bu? Dia jawab, aku malu berdiri di shaf pertama. Aku malu dengan Allah karena saya seolah-olah merasa paling suci, merasa paling baik. Karena aku malu maka aku selalu ketika sholat berdiri di paling belakang. Pokoknya paling belakang. Itu sampai cerita begitu. Jadi ada cerita dia menjadi seorang sufi karena rasa malunya yang muncul ketika beribadah sampai merasa nggak layak berdiri di shaf pertama. Jadi menjadi waliullah karena rasa malunya itu. Nah. Tapi ini kita nggak usah begitu. Lalu kita berdiri di belakang, jangan begitu. Mereka itu kan memang orang-orang yang ya ada kekhasan tersendiri lah. Nggak bisa seperti kita. Tetap kalau kita harus semangat sholat itu di shaf pertama tetap. Cuman ini cerita-cerita khas yang tadi, cerita-cerita khas yang unik. Karena untuk mendekati pada Allah ternyata juga tidak selalu dengan ibadah yang ekstrim. Kira-kira itu ya. Banyak hal untuk mendekati pada Allah, banyak hal ibadah yang dilakukan, alternatif pilihan, dan itu tidak selalu dengan ibadah-ibadah yang ekstrim. Ternyata tadi aja orang yang banyak tidur ternyata bisa masuk surga lebih cepat dari orang yang banyak ibadah. kan sebuah ungkapan-ungkapan, contoh-contoh yang menarik. Tapi jangan disamakan tidur kita dengan tidur mereka. Tidurnya seorang wali, tidurnya adalah zikir kepada Allah. Memang secara lahiriah tidur, tapi secara substansi dia tidak tidur. Maka dia sebut, karena aku telah husnudzon, kalau Allah Maha Pengampun maka aku tidak sholat taubat, tidak banyak istighfar, karena yakin Allah itu Maha Pengampun. Maka nyantai saja. Satu sisi karena membayangkan Allah itu sulit mengampuni dosa-dosa, maka ibadahnya terlalu serius. Nah, kira-kira begitu. Maka patut ini dijadikan acuan. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagia orang yang selalu mensucikan jiwanya. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha. Celaka, rugi orang yang mengabaikan itu. Tidak menyadari orang berbuat dosa, enggak sadar berbuat dosa. Orang bermaksiat enggak sadar berbuat maksiat. Waqad khaba man dassaha.
rugi, celaka orang-orang yang mengotor, memiliki jiwa yang kotor dan tidak sadar membersihkan. Wa nahnu nusiru fi hadzal kitab illa jamalin atau jumalin min amradil qulub wa kaifatul qaul fi mu'alajatiha bi'aunihi ta'ala. Dan ini nanti akan kita jabarkan di bahasan kitab ini beberapa jumlah penyakit hati dan bagaimana mengobatinya berdasarkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan bahas tentang itu. Bagaimana kita memiliki penyakit hati tapi kita punya jalan untuk mengobatinya. Kalau lagunya Agim kan dengan lagu yang sederhana kan, jagalah hati jangan kau kotori, ya itu kan bab yang ini yang akan kita bahas. Bayanu fadilati husnil khuluqi wa mudhimmatu su'il khuluqi. Penjelasan tentang keutamaan akhlak yang baik dan celaan terhadap akhlak yang buruk. Qala Allah Ta'ala li nabihi muthniyan alaihi wa mudhiran ni'matihi ladaihi. Allah berfirman kepada nabinya memuji dengan pujian yang terang. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah menyebut akhlak yang paling mulia, yang ideal, yang bisa ditiru adalah akhlak Rasulullah. Maka beliau mengatakan, Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya Rasulullah itu memiliki akhlak yang paling mulia. Maka kemudian kita diminta untuk mengikutinya. Dan Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya itu adalah Al-Qur'an, atau sering disebut dengan Al-Qur'an berjalan. Jadi kalau mau melihat Al-Qur'an yang hidup, lihatlah Rasulullah. Seperti itulah kira-kira ajaran Al-Qur'an yang terdapat dalam akhlak yang terdapat dalam Al-Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam innama ba'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Jadi Rasulullah SAW jelas dan terang kalau beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Rujukannya, juknisnya, juklaknya, petunjuk pelaksanaannya ada di dalam kitab Al-Qur'an. Karena bangsa Arab disebut bangsa jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bangsa bodoh dalam arti tidak pinter, misalnya kayak tidak pinter matematika, tidak pinter mencari uang, tidak pinter di sains dan teknologi, bukan begitu ya. Disebut bangsa jahiliyah adalah karena mereka tidak mengetahui sumber-sumber ajaran moral. Kalau pinternya pinter, wong dagang itu termasuk memiliki strategi dagang yang jitu. Bahkan jalur sutra yang dibangun antara Makkah, lalu kemudian Syam, lalu kemudian Irak sampai ke Cina, itu sudah terbangun sejak dulu, disebut jalur sutra. Jadi jalur perdagangan dari Cina kemudian nanti ke Irak, kemudian ke Syam, jalur yang disebut jalur sutra perdagangan itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam ada. Maka kenapa Madinah pernah menjadi kota yang strategis ketika umat Islam memblokir jalur Madinah, kaum kafir Quraisy marah, lalu itu yang kemudian memunculkan perang Badar. Itu karena saat itu pasukan Islam memblokir jalur sutra
perekonomian kaum Mekah. Kan begitu. Jadi kejahilian mereka itu karena faktor akhlak. Jadi kalau sebuah bangsa tidak punya akhlak, meskipun peradabannya maju, itu sebenarnya dia adalah jahiliyah. Maka misi Rasulullah liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Karena itu yang paling keren, yang paling mulia. Tanpa itu dunia akan cepat hancur. Ya. Tanpa itu dunia akan cepat hancur, tanpa akhlak yang benar. Sebagus apapun, ini contoh, ini Israel, teknologi canggih tapi dipakai untuk membunuh manusia. Itu artinya moral tidak ada. Tidak ada rasa belas kasihan. Padahal dari si peradaban keren, peradaban teknologinya keren, bisa bikin senjata dan rudal yang keren, tapi tanpa dilandasi moral, yang terjadi kemudian adalah terlalu mudah membuang nyawa. Dan di dalam zaman itu sama, anak kecil, perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup. Kan itu yang kemudian menunjukkan kebodohannya, kejahiliannya. Coba bayangkan anak kecil didorong ke kuburan, ke lubang lalu diuruk hidup-hidup. Bagaimana? Gak kayak hewan. Itu yang sampai kemudian Sayyidina Umar bin Khattab terbayang-bayang, merasa menyesal sekali. Bagaimana membayangkan anaknya perempuan hidup-hidup didorong ke lubang lalu diuruk. Itu yang menjadikan contoh kejahilian yang paling ekstrim, yang kemudian Sayyidina Umar setiap kali ingat itu mesti bersedih dan nangis. Betapa jahiliyahnya mereka itu, kan begitu kan ini? Betapa jahiliyahnya. Karena memang nggak ada akhlaknya itu. Perempuan dijual kan gitu. Jadi kalau di pasar-pasar itu menjual manusia biasa, menjual manusia sebagai budak dan menjual perempuan sebagai pelampiasan seks biasa di pasar-pasar dipajang. Dan sekarang itu banyak begitu model-model memajang perempuan. Kalau saya pernah ke Belanda itu ada namanya kota namanya Red Light. Jadi masuk ke sebuah komplek itu ada etalase. Nah dipajang di situ perempuan itu berdiri hanya pakai bikini gitu kan. Jadi kita mau ya nanti kalau misalkan mau masukin koin di situ, masukin koin, buka pintu, ngambil satu, silahkan habis itu. Kayak gitu jahiliyah sekali. Jadi itu potret kejahiliahan di zaman modern. Dipajang begitu kan. Nah, saya kan survei, ngelihat gitu maksudnya seperti apa sih rumor namanya Red Light, kota Red Light itu lampu merah kan, lampu merah. Jadi bagaimana potret kejahilian zaman modern itu. Ini sebenarnya mirip dengan dulu Kramatungga atau apa satu lagi? Kalijodo. Oh, belum pernah ke sana ya? Oh, Pak RW udah. Jadi sebelum ini menjadi Islamic Center, Kramatungga itu juga sama, mirip katanya, tapi saya belum pernah. Cuman katanya itu seperti Red Light-nya di Belanda. Kalau di Belanda kan karena bareng-bareng jadi kita nggak malu, nggak ada yang tahu kan gitu. Kalau di Kramatungga itu nggak kayak gitu juga. Dipajang katanya begitu etalase, nanti dipajang perempuan suruh duduk lalu suruh milih gitu. Atau masuk ke ruangan nanti ada dipajang, dimilih harganya ini, harganya sekian. Jadi mirip zaman jahiliyah zaman sebegitu, perempuan dipajang, dijual. Jadi itulah potret kejahiliahan mereka. Jadi bukan namanya kebodohan di bidang teknologi, tapi apa tadi? Ketiadaan moralitas. Jadi kalau kita tidak memiliki moral, itu tidak jauh berbeda dengan
kaum jahiliyah. Maka Rasul di awal-awal mengatakan innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Tugas Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak mulia. Lalu kemudian Rasul juga mengatakan di hadis yang lain, ini menarik juga. Jadi inti beragama ad-dinu husnul khulqi. Namanya agama itu adalah akhlak yang baik. Jadi kira-kira begini, orang kalau menyatakan beragama, sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin, tapi akhlaknya bobrok, maka seolah-olah dari sabda Rasulullah ini agamanya menjadi kurang bermakna. Ya, rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat taubat, rajin puasa sunat, rajin bayar zakat, rajin sedekah, tapi akhlaknya bobrok, menjadi tidak bermakna. Kita diingatkan oleh sebuah hadis yang cerita tentang muflis. Contoh ini salah satu contoh. Ara'aitum manil muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Qala hum atau huwa man la dirhama wala fiddata wala dhahaba. Orang bangkrut itu orang yang enggak punya dirham, orang yang enggak punya uang. Qala kata Rasul, kala bukan begitu. Mereka adalah al-mu'min atau wahwa yaumal qiyamah yahmilu ujurahu ujrus shalah, ujrul zakat, ujrul hajj, walakin syatamahu wa ghabahu. Mereka itu ketika ke akhirat membawa pahala-pahala itu, pahala sholat, pahala haji, pahala zakat, pahala puasa, tapi kemudian selama hidupnya dia selalu mencela, mencaci maki, lalu menghibah, lalu ujung-ujungnya ketika dihisab karena syatamahu, dia sering mencela, sering mencaci maki, sering menyakiti orang, lalu pahala zakatnya, pahala sholatnya, pahala hajinya itu diberikan kepada orang-orang yang dicaci maki. Pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dighibahi. Pahalanya diberikan kepada orang-orang yang disakiti. Kan gitu. Jadi contoh nih, ibadah-ibadah yang berpahala besar hilang gara-gara akhlaknya tidak dijaga. Bisa hilang kemana? Diberikan kepada orang-orang yang pernah dighibahi, pernah disakiti. Nah, maka kemudian ketika Rasul mengatakan ad-dinu husnul khulqi, beragama itu adalah akhlak yang baik. Lalu kemudian wakil ditanya, ya Rasulullah, masuk apa yang kemudian apa nih? Syu'um itu apa yang kemudian termasuk jelek atau yang merugikan agama? Qala su'ul khulqi. Rasul menjawab, akhlak yang jelek. Maka kemudian beliau mengatakan ittaqillaha di hadis yang lain, haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanan. Yang mengganggu agama seseorang itu adalah adanya akhlak yang buruk. Maka Rasul berpesan, bertakwalah kalian dimanapun berada. Apa wujud contoh ketakwaan itu? Dia mengatakan, wa'at bi isai'atal hasanata tamhuha. Setiap kali kalian merasa melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan, al hasanata tamhuha, maka ikutilah, susulah dengan kebaikan yang jauh lebih besar daripada dosanya.
maka tamhuha, maka insya Allah kebaikan itu akan menghapus dosanya. Jadi kalau kita merasa setelah berbuat dosa, contoh berbuat dosa yang kecil-kecil dulu ya, misalkan tanpa sengaja menghibah orang, kan dosa itu. Lalu segera tutupi dengan berbuat baik apapun itu. Nah, entah itu berbuat baik dengan pasangannya, mengoptimalkan rasa sayangnya pada anak cucunya, atau berbuat baik kepada tetangganya, atau bersedekah. Gara-gara itu ghibah yang karena merasa itu langsung taubat. Jadi taubatnya itu setiap kali berbuat baik, setiap berbuat maksiat ikuti dengan perbuatan baik, maka insya Allah itu akan menutupi atau bahkan menghapus dosa itu. Kan gitu ya. Ini sabda Rasulullah. Maka penjelasan hadis selanjutnya, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, menjadi titik tekan, wa khaliqin nas, berbuat baiklah dengan manusia yang lain, bihulukin hasanin, dengan menunjukkan akhlak yang baik. Jadi perbuatan baik yang paling efektif, terukur, langsung bisa dirasakan adalah dengan menunjukkan karakter atau akhlak yang baik kepada orang lain. Melakukan apapun, dosa apapun, misalkan sholat lupa, itu kan juga dosa, maksiat. Sampai lewat, ingatnya udah lewat. Ya memang ada qadha, tapi setelah qadha kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Meskipun kita dalam teori sebuah kewajiban yang ditinggal tidak bisa ditutupi dengan perbuatan-perbuatan sunat, tapi kita yakin dengan nilai kebaikan yang baik, yang besar, nilai kebaikan yang besar, insya Allah itu akan bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu pesan dari hadis ini kira-kira. Ada lagi yang menarik ini. Rasul ditanya, Rasul ditanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna fulanatan, ini ada seorang perempuan, fulanah, tasumun nahar, berpuasa banyak sekali di siang hari, puasa banyak, ya puasa wajib sebulan lunas, puasa sunat Senin Kemis lunas, puasa bed dilakukan, puasa apapun pokoknya hampir setiap hari puasa. Wa taqumal laila, dan setiap malam bangun, bukan hanya bangun mau kencing, tapi maksudnya nih wa taqumul lail itu qiyamul lail. Tapi wahia sayyi'atul khuluqi, tapi dia memiliki karakter yang jelek, buruk. Tu'dzi jiranaha, sering menyakiti para tetangganya, bilisaniha, dengan lisannya. Qala, kata Rasul, la khaira fiha. Jadi orang yang sholatnya banyak, orang yang puasanya banyak, orang yang qiyamulailnya banyak, apalagi tadi itu tidak bermakna. Rasul mengatakan la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya. Jadi puasanya enggak manfaat, sholatnya enggak manfaat, apalagi qiyamulailnya enggak manfaat kalau akhlaknya jelek, terlalu gampang menyakiti manusia yang lain. La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dia perempuan itu min ahlin nar, termasuk ahli neraka. Jamaah sekalian, meskipun hadis ini objeknya itu perempuan, tapi juga di dalamnya ada laki-laki. Jangan hanya perempuan saja. Ini kalau yang membaca itu sinis sama perempuan,
ini hanya untuk perempuan. Bukan. Ini juga untuk laki-laki. Cuman kecenderungannya yang banyak melakukan yang banyak melakukan itu mudah sekali menyakiti orang lain itu perempuan. Kebanyakan. Tapi laki-laki juga ada. Laki juga ada. Jadi ini yang disebut kalau dalam kajian ilmu tafsir namanya mubahalah. Jadi di perkembangan ilmu tafsir itu adanya mubahalah. Di Quran, di hadis objeknya perempuan. Tapi di situ laki-laki. Di Quran atau hadis objeknya laki-laki, tapi ya perempuan. Contoh misalkan ini inna fulanatan. Kan fulanah kan merujuk pada fulan perempuan. Kan begitu. Ada contoh yang lain misalkan. Ini contoh ngajak nyampur misalkan. Kan ada hadis juga. Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi fa'aba la'anat hal malaika hatta tusbiha. Jika seorang laki-laki misalkan suami itu mengajak perempuannya ke kasur, lalu perempuannya itu abai, maka malaikat akan melaknatnya perempuan tersebut sampai datangnya pagi. Itu kan hadis yang objeknya adalah perempuan. Secara tekstual perempuan, tapi laki-laki sama juga. Laki-laki kalau diajak, diminta sama istrinya, menolak, sama. La'ana hal malaika hatta tusbiha. Ya laki-laki itu akan dilaknat oleh malaikat sampai datangnya pagi hari. Itu namanya dalam ilmu tafsir namanya mubahalah. Ya. Namanya mubahalah. Jadi, tapi kalau banyak penceramah yang sering menyatakan hadis itu untuk perempuan saja, enggak, itu untuk laki-laki juga. Contoh lagi yang lain itu banyak sekali. Ru'itu nar, aku pernah diperlihatkan neraka. Fa'aktsaru fiha an-nisa, di dalamnya itu banyak perempuan. Jadi yang sering dijadikan sasaran oleh para dai-dai. Jadi hati-hati mama nih paling banyak menjadi penduduk neraka. Bukan begitu. Jangan dilihat itunya. Karena ada pertanyaan selanjutnya. Kil, kata sahabat, ayakfurna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah mereka itu kafir? Banyak kafir? Apakah perempuan itu banyak kafir? Kata Rasul, kala, bukan. Mereka yakfurna ya, ba'laha, mereka kafir terhadap suaminya, terhadap keluarganya, tidak mensyukuri dan lain sebagainya, bla 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 bla. Ini kan sama saja. Ini juga jangan dilihat penduduk mayoritas neraka itu perempuan, tapi dilihat penjelasannya tadi. Oh, kafir terhadap keluarganya. Kan tidak hanya perempuan. Cuman kadang yang sering itu kan perempuan dikasih gaji enggak syukur, kan gitu. Jadi hal-hal itu bisa mengantarkan pada neraka. Sama halnya dengan nanti ke laki-laki yang juga tidak bersyukur dengan keluarganya, sama dosanya. Itu akan menjadi salah satu pendorong masuk neraka. Jadi itu namanya mubahalah. Jadi di hadis itu yang dihadapi terlihat perempuan, tapi juga di dalamnya laki-laki. Ya. Jadi menarik ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain, innallaha istakhlasa hadza dina li nafsihi wa la yuslihu lidinikum illa as-sakha wa husnul khulqi ala fazayyinu dinakum biha. Sungguh Allah sallallahu alaihi wasallam memurnikan agama, ya. Agama ini li nafsihi,
dengan cara memperbaiki jiwa-jiwanya, akhlaknya. Wala yuslihu lidinikum illa dan tidak memperbaiki agamanya dengan kesejahteraan, dengan kekayaan, enggak. Memperbaiki agama bukan dengan kekayaan, dengan kesejahteraan, tapi dengan memperbaiki jiwanya dengan akhlak yang mulia, wa husnul khulqi, dan akhlak yang mulia. Ala fazainu dinakum bihima, maka kemudian hiasilah agamamu dengan keduanya, dengan akhlak yang baik itu. Jadi itu jadi acuannya. Sekali lagi ini kesimpulannya. Ibadah yang baik tidak atau kurang bermakna jika tidak disertai dengan akhlak yang baik. Malah itu kata Rasul, la khaira fiha hiya min ahlinnar. Itu kesimpulannya. Maka ya kita harus perbanyak akhlak baiknya. Ya, karena ini jauh lebih penting. Jadi kalau di dalam hadis yang lain, ini objeknya juga perempuan. Idza shallat imra'atun khamsaha, jika seorang istri, seorang perempuan sholat 5 waktu, wasiyamat sahroha, lalu berpuasa 1 bulan Ramadan, wa hasunat farjaha, tapi kemudian dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, wa asyurat ba'laha, lalu memperbaiki atau berbuat baik dalam menggauli bersama keluarganya, dakhala min ayyi abwabin al jannah, dia dapat masuk surga dari pintu manapun. Yang penting sholat 5 waktu aman, puasa Ramadan aman, yang wajib aman, itu saja. Menjaga kehormatannya, kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, dan menjaga atau berbuat baik kepada keluarga. Dakhalal jannata min ayyi abwabin sya'at, bisa masuk surga bisa milih melalui pintu manapun. Kan gitu. Jadi di situ malah yang ditekankan, pokoknya yang wajib tuntas, tapi jangan lupa di situ adalah wa asyurat ba'laha, berbuat baik kepada keluarganya, akhlak lah. Wa hasunat farjaha, menjaga kemaluannya. Udah. Dakhalat jannata min ayyi abwabin sya'at, bisa masuk surga milih pintu manapun, nggak akan diseleksi karena sudah terdeteksi ini orang-orang yang baik, ini orang-orang yang berakhlak, kewajibannya aman, lalu kemudian akhlaknya aman. Udah, malaikat nggak akan memeriksa, masuk lewat sana, masuk kemana-mana masuk. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang seperti ini, ya. Pokoknya yang penting wajibnya jangan ditinggalkan, tambah dengan akhlak, meskipun minimalis berbuat baik. Di hadis itu hanya 2 akhlaknya, apa tadi, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan memperbaiki atau menggauli keluarganya secara baik, menjaga keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa membekali hidup kita semua untuk menjadi orang-orang yang soleh dan menjadi orang yang baik. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa barangkali ada yang mau ditanya, didiskusikan.